Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ananda yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini di bulan yang mulia Syahrul Muharram kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan ini dan juga nikmat-nikmat yang lainnya senantiasa kita syukuri dan kita gunakan dalam beramal sholih dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga ananda sekalian diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, keberkahan dalam setiap kegiatan maupun pembelajaran yang dilaksanakan. Ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Muharram, ya, bulan permulaan dalam Islam. Bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan. Termasuk kita kaum muslimin harus mengagungkannya karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, ya. Apa saja Anda sudah hafal? Dari mulai bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadis Tsani atau Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Semuanya ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, yang disucikan. Maka tatkala kita masuk di bulan Muharram, maka di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Di antaranya keutamaan tatkala kita beramal shalih, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga ada peristiwa yang luar biasa di mana hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari mana hijrahnya? Dari Mekkah ke Madinah, ya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat berhijrah dari Mekkah ke Madinah? Kalau kita melihat sejarahnya, Anda sekalian, Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka tatkala di Mekkah, ya, tatkala Rasulullah dan para sahabat berdakwah di kota Mekkah, mereka senantiasa dan terus-menerus disakiti, dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat
mereka mendapatkan fitnah, kemudian mendapatkan siksaan, bahkan ada di antara sahabat Rasulullah yang karena memeluk Islam, mereka sampai kemudian dibunuh, ya, sampai kemudian dianiaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi mereka tidak pernah patah semangat, Anda sekalian. Mereka semuanya sabar menerima ujian, cobaan tersebut. Dan mereka tidak henti-hentinya menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Namun kemudian, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan, wafat oleh pamannya yang senantiasa menjaga beliau, ya, membela beliau. Namun pada saat itu qadarullah, Allah mewafatkan pamannya, ya, dan juga istri beliau tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Dan tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan bagi beliau. Tatkala orang-orang yang beliau cintai satu persatu meninggalkan beliau. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah hendak dibunuh. Ada upaya pembunuhan yang mereka lakukan. Dan termasuk di antara para sahabat yang syahid. Sebagaimana kita tahu, ada keluarga Yasir, ya. Yasir dan juga istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, ya, mendapatkan siksaan yang luar biasa mengerikan. Termasuk juga anaknya yakni Ammar, tetapi atas izin Allah Ammar diselamatkan. Adapun Sumayyah dan juga Yasir, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dikatakan sebagai syuhada, orang yang syahid mempertahankan keimanan mereka. Dan kelak insya Allah di surga tempat mereka, ya. Jadi anak-anak sekalian, di bulan Muharram ini ada peristiwa yang luar biasa, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkannya permulaan bulan Hijriyah. Hari ini kita sudah di tahun 1443 Hijriyah. Jadi kurang lebih sudah 1443 tahun Rasulullah hijrah, ya. Dan sampai hari ini kita senantiasa mengingat bahwa jasa-jasa Rasulullah, ya, uswah dan qudwah kita serta para sahabat begitu besar sampai kemudian Islam sampai ke tengah-tengah kita. Maka tatkala kondisi Mekah itu, anak-anak sekalian, semakin hari semakin sulit bagi Nabi dan para sahabat, maka Allah memerintahkan beliau dan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah memerintahkan mereka untuk bersama-sama pindah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Yakni pertama kali saat musim haji itu, ada sebagian orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, memang ibadah haji ini suatu ibadah atau ritual yang telah dilaksanakan sebelum Islam datang. Jadi ada orang-orang dari Madinah itu yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah suku Khazraj. Dan tatkala di Mekah, mereka mendapatkan dakwah dari umat Islam, dari kaum muslimin, sehingga ada di antara mereka yang masuk Islam. Nah, disinilah awal mula di mana masyarakat Mekah mulai di mana masyarakat Madinah mulai mengenal Islam. Apalagi tatkala itu Rasulullah mengutus sahabatnya yang mulia Mus'ab bin Umair untuk kemudian menyebarkan Islam di
kota Madinah, ya. Dan tatkala itu sebetulnya umat Islam di Madinah sudah sangat merindukan kehadiran baginda Nabi di Madinah, ya. Dan kemudian sebagian para sahabat berhijrah, ya. Tetapi Rasulullah tidak ikut bersama-sama mereka. Rasulullah kemudian meminta Abu Bakar untuk menyertai beliau dalam hijrahnya. Dan pada saat itu, tatkala sebagian besar para sahabat itu sudah sampai di Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar ini mulai berangkat dari Mekah, ya. Berdua disertai seorang penuntun jalan, ya. Dan tatkala di perjalanan, anak-anak sekalian, Rasulullah dan Abu Bakar ini tentu menerima berbagai ujian tatkala mereka disusul, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diselamatkan. Ya, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Guha Tsur, ya, di mana beliau dan Abu Bakar radhiyallahu an dapat terhindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan sesampainya Rasulullah di Madinah, Rasulullah, Masya Allah, dengan luar biasa menjadi pemimpin kaum muslimin, menegakkan panji-panji kebesaran Islam, mengamalkan seluruh syariat Islam secara kafah. Dan inilah di antara faktor terpenting, yakni hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu adalah dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah, mendekatkan syariat-syariat Allah secara sempurna, sehingga umat Islam tatkala Rasulullah sudah hadir di Madinah, itu umat Islam semakin banyak jumlahnya, dan juga daerah-daerah yang ada di sekitaran Madinah itu banyak yang kemudian penduduknya masuk Islam. Dan inilah di antara keutamaan bulan Muharram, di mana di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan tersendiri. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan, yakni Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa di antara bulan yang paling mulia setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Ya, di dalamnya disunnahkan saum. Saum tersebut adalah saum Asyura, ya, pada tanggal 10 Muharram. Ya. Karena memang saum Asyura ini, anak sekalian, sudah dilaksanakan sebelum diwajibkannya bulan saum Ramadan. Ya. Jadi saum Asyura, kemudian datang perintah Allah tentang saum Ramadan. Lalu saum Asyura yang awalnya diwajibkan, kemudian disunnahkan oleh Rasulullah, digantikan dengan saum di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan saum Asyura ini sangat dianjurkan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Apa keutamaannya? Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang saum di bulan Muharram pada tanggal 10, yakni saum Asyura, maka saum Asyura ini menjadi mengampuni dosa yang 1 tahun ke belakang. Ya. 1 tahun yang lalu dengan saum Asyura ini, dosa kita semoga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian keutamaan-keutamaan bulan Muharram ini, diantaranya bulan Muharram itu, anak-anak sekalian, bulan yang di dalamnya di antara tadi ya disebutkan termasuk bulan haram yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya pula tadi disunnahkan saum Asyura. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Keutamaan yang lain, saum di bulan Muharram ini
dapat mengampuni dosa, ya setahun yang lalu. Keutamaan berikutnya adalah bahwa bulan Muharram ini disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kekhususan bagi satu bulan, yakni bulan Muharram saja disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Walaupun memang seluruh bulan itu adalah milik Allah, tetapi ada pengkhususan di mana bulan Muharram ini disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Al-Muharram yang sangat disucikan. Oleh karenanya, tatkala kita melihat baginda Nabi dan para sahabat bersemangat hijrah dari Mekah ke Madinah untuk kemudian mengamalkan seluruh syariat Islam, ya, bersemangat dalam beramal soleh, maka pun demikian kita. Marilah kita, Anda sekalian, kita bersemangat untuk beramal soleh, terutama amal-amalan seperti saum, ya, saum sunnah, lalu bersedekah, lalu juga sunnahkan kita memperbanyak amal soleh yang lain, dan juga tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Ananda yang dirahmati Allah, poin pentingnya dari yang Ustadz sampaikan, di antara yang perlu kita ingat bahwasanya pertama, bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan Allah. Di dalamnya disunnahkan saum, yakni pada tanggal 9, 10, dan juga 11 boleh, ya. Atau kita mau tanggal 10-nya saja saum Asyura boleh. Mau dengan tanggal 9 saum Tasu'anya boleh juga. Dengan tanggal 11 juga boleh. Jadi 3 hari. Kalau tidak mampu boleh 1 hari saja di tanggal 10 Muharram, namanya saum Asyura. Juga di dalamnya disunahkan memperbanyak amalan sunnah, dan juga kita berusaha menjauhi, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Dan bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam melakukan amal soleh yang lain, ya. Karena ini bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dikatakan tadi bahwa bulan Muharram ini bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Ya, Allahu Akbar. Baik, itu barangkali yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, khususnya untuk Ustadz sendiri maupun untuk kita semua yang juga bersama-sama mengharapkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah rahmat itu akan senantiasa Allah curahkan kepada orang-orang yang berharap, kepada orang-orang yang senantiasa beramal solih, senantiasa membaca Al-Quran, tilawah, mengkaji, dan juga belajar. Ya, baik, Ustadz akhiri untuk tausiahnya. Alhamdulillah. Adapun informasi yang berikutnya yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan metode pembelajaran yang sedang kita gulirkan di sekolah, yakni tahsinul qiraah, ya. Apa itu tahsinul qiraah? Apa itu tahsin, ya? Mungkin Anda sekalian sudah punya bukunya tahsinul qiraah, dan juga perlu disampaikan juga kepada ayah bunda barangkali ini di antara usaha kita, usaha sekolah untuk meningkatkan, ya, kualitas bacaan dari segi makhraj dan juga sifat. Mengapa demikian? Sebab Ananda yang dirahmati Allah dan ibunda, ayahanda semua yang dirahmati Allah, kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Selengkapnya adalah auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, dan
bacalah Al-Quran ini dengan tartil, dengan sebenar-benarnya tartil. Waratil itu dalam kaidah bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr, dan hukum asal dari perintah itu atau al-amr itu adalah lil wujub, ya, wajib, selama tidak ada dalil yang menjelaskannya bahwa itu adalah mandub atau sunnah. Dalam ayat ini para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana juga Asy-Syaikh Al-Alamah, ya, ahlul qiraat, ya, beliau mengatakan, yakni Syekh Al-Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihi aw yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha ila akhiri al-bait. Di bait itu yang sangat terkenal dengan matan Muqaddimah Al-Jazari, beliau mengatakan wal akhdu, dan mempelajari, bit tajwidi, tajwid, ya, hatmun lazimu, hatmun itu keharusan, lazimu yang pasti, sebuah kewajiban. Man lam yusahhihil qur'ana au man lam yujawwidil qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan, tidak membaguskan, tidak membaca Al-Quran sesuai tajwid, tartil, asimu, dia bisa berdosa. Ya, jadi orang yang berdosa itu tatkala dia seenaknya, ya, tanpa ilmu, tanpa ada kemauan, tanpa usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dia membaca Al-Quran sebagaimana dia misalnya membaca Quran. Tidak memperhatikan panjang pendek, tidak memperhatikan tajwidnya, ya. Adapun orang yang sedang belajar, maka insya Allah, walaupun terbata-bata, walaupun masih banyak kesalahan, tapi mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas dasar itu, sekolah mencoba menerapkan pembelajaran baru, yakni tahsinul qiraah, dalam rangka memperbaiki, meningkatkan kualitas bacaan daripada anak-anak kita semua. Ya, ini penting sebagai mengupgrade, gitu ya, meningkatkan kemampuan siswa, karena tatkala siswa atau anak-anak kita semakin hari itu semakin banyak hafalan, tetapi dari segi tahsin, dari segi kesesuaian dengan ilmu tajwid itu kurang, maka sangat disayangkan. Jadi fondasi awal sebetulnya dalam menghafal Al-Quran itu adalah bagaimana membacanya dengan benar terlebih dahulu, baru kemudian menghafal. Ya, walaupun memang bagi ananda-ananda yang masih kelas 1, ya, kelas 2, itu tetap saja mereka bisa ditalkin untuk memulai menghafal. Tapi kemudian tidak dibiarkan seperti itu terus-menerus. Mereka harus bisa membaca sendiri, harus mandiri menghafal, dan kemudian menyetorkannya kepada guru. Jadi diharapkan tatkala ananda semua sudah lancar membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya, dan lancar membacanya sesuai tajwid, maka insya Allah akan mempermudah ananda sekalian dalam menghafal Al-Quran. Ya, berbeda tatkala makhrajnya belum benar, sifatnya belum benar, sifat hurufnya, tajwidnya belum dikuasai, tetapi sudah mulai menghafal, nanti khawatirnya hafalan yang sudah dihafal itu banyak yang kurang dari segi tajwid, banyak kesalahan-kesalahan, sehingga hafalannya dirombak kembali dan mulai hafalan yang baru dengan bacaan yang terus-menerus diperbaiki. Ya, sambil menghafal sambil perbaiki bacaan itu cukup sulit. Jadi diharapkan sekali lagi dengan adanya metode
tahsinul qiraah ini membantu Ananda semua dalam proses peningkatan kualitas bacaan gitu ya. Jadi tahsin ya. Adapun metode ini lebih kepada pembekalan dari segi materi makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Ya, di sini dibahas secara detail dan juga diberikan contoh-contohnya yang cukup banyak sehingga Ananda bisa berlatih ya di rumah maupun tatkala bersama para ustadz dan ustadzah. Jadi Ananda sekalian diharapkan bukan hanya tatkala belajar dengan ustadz-ustadzah berlatih dan juga tatkala bersama guru pembimbing, tetapi di rumah pun bisa dilatih ya. Nah, materi yang disampaikan di buku ini sebetulnya cukup sederhana. Jadi misalnya ada pembahasan mengenai makharijul hurufnya, yakni huruf-huruf yang keluar dari suatu tempat, ya misalnya dari syafatain, ya katakanlah begitu. Ya, ini ada huruf yang keluar dari syafatain, dua bibir itu ada ba, mim, wa, fa. Nah kemudian ya dijelaskan makhrajnya, ya tempat keluarnya, lalu dijelaskan juga sifat-sifat hurufnya dan langsung ke praktek membaca. Ini tidak berbelit-belit sebetulnya, jadi memperbanyak praktek daripada teori. Karena penguasaan praktek itu lebih diutamakan bagi Ananda semua yang belajar. Ya. Lalu tambahan yang lain terkait dengan metode ini, bahwa metode ini memang diperuntukkan bagi siswa atau siapapun yang sudah lancar membaca Al-Quran. Ya, jadi bagi Ananda yang belum lancar bagaimana? Nah, sekolah barangkali memberikan fasilitas yang lain atau memberikan materi pembelajaran yang lain, yakni tilawati. Jadi bagi Ananda yang kelas 1 atau kelas 2, Thaifah Ali atau Thaifah Utsman, itu bisa materi tahsinul qiraah ini bisa didampingi dengan metode tilawati. Ya. Apalagi bagi siswa yang belum mengenal huruf hijaiyah secara sempurna, maka porsinya lebih banyak pada tilawati. Adapun metode tahsinul qiraah ini sebagai pengenalan mengenai makharijul huruf dan juga latihan-latihan huruf-huruf hijaiyah. Mungkin nanti oleh pembimbingnya disesuaikan sesuai pembahasan yang sedang dibahas, misalnya huruf ba, ya huruf ba, kemudian juga huruf hamzah dan seterusnya. Baik, itu barangkali yang dapat Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita semua mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ustaz doakan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita atau Ananda yang sedang sakit, segera Allah sehatkan kembali dan Allah angkat penyakitnya serta menjadi kifarat atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, baik itu saja Ananda sekalian, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.